بسم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat semua serta seminar online metode Al-Husna yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa selenggarakan kajian ringkas bedah metode Al-Husna, mudah membaca Al-Qur'an tanpa mengenal ilmu tajwid. Mudah baca Al-Qur'an tanpa mengenal ilmu tajwid. Nah, asyik kan? Nah, nanti insyaallah ya kita akan bedah secara ringkas. Adapun secara detail nanti kita akan tawarkan bagi antum wa antunna jikalau nanti sudah bisa normal kembali, kita bisa beraktivitas, ya bisa undang kami untuk pelatihan ya. Ya, baik. Jadi pada pagi hari ini insyaallah kita akan sharing daripada metode Al-Husna ini. Solusi mudah tepat dalam membaca Al-Qur'an. Jadi mungkin kiranya dari semua pendengar ya yang belum pernah atau ingin tahu seperti apa metode ini, ya insyaallah kita akan bedah pada pagi hari ini. Ya mohon doanya semoga ini bisa berjalan dengan lancar ya, semoga bisa dengan lancar dan juga tanpa ada suatu halangan. Nah, tadi ada sedikit kendala dari keluarga kami ya. Mohon doanya semoga tidak ada apa-apa. Alhamdulillah tadi juga sudah kita pijat. Alhamdulillah tadi simbah kami jatuh terpleset. Jadi agak sedikit mulur nih, mulur 1 jam. Nggak apa-apa, insyaallah nanti sebelum zuhur insyaallah kita selesaikan ya. Ya, sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Imam Rizwanto, trainer Al-Husna Purbalingga dan tim Al-Husna Indonesia yang berpusat di Solo. Nah, pagi hari ini insyaallah ya kita sampaikan, kita sedikit berbagi tentang cara mudah membaca Al-Qur'an. Cara mudah membaca Al-Qur'an dengan plus tajwid tanpa mengenal ilmu tajwid. Nah, silakan simak ya, jangan lupa ya, berdoa dulu semoga Allah berikan kemudahan. Semoga Allah berikan kemudahan, pemahaman ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk keluarga dan umat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung saja ke materi ya. Langsung ke materi. Langsung saja ke materi. Bismillah. Data enggak?
Bismillah. Sudah terlihat ya untuk slide-nya. Ya, slide-nya sudah kami tampilkan. Ya, slide-nya sudah kami tampilkan. Ya, insyaallah ini adalah satu kemudahan daripada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an yang tentunya standarnya adalah menggunakan Al-Qur'an yang berstandar Rasm Utsmani. Nah, adapun panduannya dari buku ini versi bundlenya. Nah, Anda nanti juga buku versi anaknya. Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung. Al-Husna. Al-Husna itu seperti yang kita sampaikan ya. Al-Husna menghadirkan program Al-Quran yang diantaranya ada beberapa. Yang pertama yaitu kita mengedepankan qiraat yang sahih ya. Qiraat sahih. Pertama untuk di lingkungan Indonesia ini rata-rata adalah riwayat Hafs ya. Riwayat Hafs an Asim ya, tariq Syatibiyah atau Ubaid bin Sabbah ya. Nah, kemudian yang kedua, metode kita sudah teruji dari balita sampai lansia. Nah, nanti ada smart teaching ya. Kita nanti insyaallah bahas untuk ini mudah baca. Adapun nanti smart tahfidz, smart tajwid, nanti insyaallah ada program kelanjutannya mungkin daripada tim kami atau guru kami hafizahumullah taala ya. Insyaallah kita bedah secara ringkas. Nah, nanti bisa antunna pelajari melalui buku panduan atau bisa melanjutkan ke level pelatihan yang lebih intensif. Ya, yang pertama adalah qiraat sahihah. Qiraat sebagaimana dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat keempat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil yang optimal atau tartil yang setartil-tartilnya. Ya, setartil-tartilnya. Yang maknanya adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil adalah at-tartilu huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Ya, yaitu adalah mentajwidkan huruf-huruf ya, tajwidul huruf, membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang kedua adalah ma'rifati kaidah-kaidah waqaf atau maknanya paham di mana harus berhenti dan di mana harus memulai. Ini yang perlu dipahami makna tartil yang sebenarnya. Ya, adapun Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Thayyibatun Nashr ya, beliau berkata fa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في سبعة. Ya, dan setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu juga sesuai dengan Rasm Utsmani walaupun dari satu sisinya ya, serta sahih atau bersambungnya sanad itu adalah Al-Qur'an, maka ini 3 rukun bacaan yang benar. Nah, kapan saja salah satunya tidak terpenuhi, maka bacaan tersebut syadz atau salah, walaupun termasuk dalam qiraah sab'ah. Nah, jadi makna tartil sini tadi ya, tajwidul wa ma'rifatul huruf. Adapun tajwidul huruf yang nanti dipelajari dalam Al-Husna adalah ini ya, yang kita tampilkan ya. Pertama adalah makhraj dan sifat, itbamul harakat, tafkhim wa tarqiq, ragam mad, ragam gunnah, idgham shaghir, mushkilatul kalimat. Dan
Ma'rifatul wukuf, ada wakaf dan ibtida ya, di mana tempat memulai dan di mana tempat berhenti. Nah, pelajari ada maqtu' dan mausul, ta'at dan wakaf di akhir kalimat. Nah, semua ini kita rangkum ya, kita peras dari dua kitab tajwid, Tuhfatul Atfal wal Ghilman dan kitab Jazariyah. Muqaddimah fi ma yajibu 'ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Nah, yang mana tadi ya kita sebutkan bahwasannya arkanul qiraah sahihah. Qiraah yang sahihah yang pertama adalah sanad yang sahih. Kedua, mushaf Utsmani ya, sesuai kaidah penulisan mushaf Utsmani. Yang mana insyaallah kita nanti pakainya adalah penulisan mushaf Utsmani ya, standar Madinah. Nah, yang ketiga adalah sesuai dengan kaidah nahwu atau bahasa Arab. Untuk nah, ini dari guru kami yaitu Al-Ustaz Tri Wahyono bin Raswan At-Tawaim, guru-guru kami. Nah, juga ada penulis saudara beliau hafizahumullah, Al-Ustaz Tri Wahyudi. Ya, seperti yang ditampilkan di layar, bagaimana kita bisa membaca mushaf terbitan Indonesia ya, standar Indonesia, penulisannya, contohnya ya, di awal surah Al-Qari'ah. Nah, ini ada surah At-Takatsur. Bisa dilihat nih penulisan hamzahnya. Nah, hamzahnya. Ya. Nah, berbedanya hamzah ya, ada tulisan seperti ini. Nah, nanti mungkin salah satu bisa telepon kami untuk mulai baca. Nah, kita bedakan. Dari salah satu peserta atau ini ada yang bisa simak di grup. Ustaz Hanifah Latif, Masya Allah, taib. Ya, jadi kita simak saja ya, kita simak untuk di penulisan standar mushaf terbitan Indonesia, hamzahnya berbeda, Masya Allah. Ya, untuk mushaf terbitan Madinah Al-Munawwarah ya, sangat beda. Jadi perlu kita pahami ya, insya Allah di balik ini ada kemudahan-kemudahannya. Nah, kecanggihan Rasul Utsmani. Kita akan memudahnya ya. Insyaallah nanti ya antum-antunna bisa pelajari juga melalui buku kami ya. Insyaallah buku ini berkat kemudahan-kemudahannya. Nah, seperti halnya pertama Al-Qur'an diturunkan tanpa titik ya, tanpa titik, tanpa harakat. Ya, seperti halnya kita lihat ya. Di sini penting sekali agar tidak salah makna ketika kita wakaf ya, ketika kita berhenti dan memulai. Yang mana di sini sudah ada warnanya ya, biru, kuning, merah. Nah, ini yang tepat di mana? Nah, ini hati-hati. Nah, kalau yang tidak mengetahui maknanya secara detail ya, maka akan sulit. Nanti bisa berubah maksud daripada apa yang dibacanya. Si surat Ali Imran ayat 21. Nah, kita lihat. Nah, di sini yang lebih tepat. Wa yaqtuluna. Ya. Wa yaqtuluna, wa yaqtuluna. Nah, ini tempat wakaf dan memulainya dari sini. Nah, dari sini fabasyirhum ya. Lebih tepat maknanya. Insyaallah tidak merusak arti daripada Al-Qur'an yang dibaca. Ya, kelebihannya yang pertama, Al-Qur'an ini bisa mudah
tempat berhenti dan memulainya. Nah, sekarang udah banyak sekali ya Al-Qur'an yang versi Rasul Utsmani yang dilengkapi dengan wakaf dan ibtida. Ya, langsung saja ini testimoni kami di area Jabodetabek ya, banyak sekali. Ada Ananda Naila 4 tahun 3 bulan khatam Al-Qur'an, Ananda Fauzan 5 tahun setengah 2 kali khatam, dan juga Mbah Saring nih, usia 83 tahun 2 bulan saja bisa baca Al-Qur'an dengan metode Al-Husna. Ya. Insyaallah mudahannya kita bisa nikmati bersama-sama Al-Qur'an ini ya, Al-Qur'an yang sangat mudah dalilnya ya dari kita dari Al-Qur'an surah Al-Qaf yassarna Al-Qur'ana fi fahal ya. Kita agak percepat ya. Yang utama smart teaching, kita tanamkan iman dahulu, adab kemudian, dan ilmu setelahnya. Iman dahulu harus kita sebagai guru ya, sebagai guru atau pada santrinya utamakan ya mengenal Allah, ta'rif, ma'rifatullah, Allah dulu, Allah kemudian, selanjutnya Allah, Allah lagi, dan seterusnya Allah. Nah, upgrade terus ya, peduli dengan situasi umat, fast action, terdepan membela agama, senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, terutama ya Al-Qur'an ini sebagai bacaan harian. Nah, nanti dalilnya ya, kemudahannya yaitu dari dalil Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir ya. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, mudah, 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 mudah 4 kali Allah sebutkan. Ya, sebagaimana juga hadis riwayah Al-Bukhari yang mana an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Termasuk status terbaik ya. Status terbaik. Ya, tadi ya perlu kita pahami, yang pertama sebelumnya kita harus memiliki ya pemahaman iman yang kokoh, iman dahulu, kemudian yang kedua. Nah, ada di sini yang pertama metodologi ya, perlu diketahui metodologi ya, metodologi paling tidak ya, paling tidak punya buku sarana pembelajaran. Nah, nanti mungkin bagi peserta yang mengikuti program online kelanjutan daripada seminar ini, ya, minimal pertama nanti diwajibkan punya bukunya dan tidak boleh menggandakan secara ilegal. Ya, insyaallah ada keberkahan. Udah, biarin aja. Nanti kalau jatuh, nggak apa-apa, masih hidup. Ya. Ya, selanjutnya yaitu ada murid terhadap guru. Nanti mungkin yang bisa yang memakai metode Al-Husna ya. Murid terhadap guru, murid yang datang ke guru. Jangan sampai guru yang datang ke murid ya. Adabnya seperti ini. Ya, memuliakan ahli ilmu. Kemudian murid yang menunggu guru. Ya, seperti yang di layar, duduk ya. Ya, seperti itu. Posisi duduk juga kita samakan semuanya. Duduknya duduk yang di antara dua ya, duduk ini ya, kakinya ya dilipat, bukan duduk sila ya. Kemudian guru terhadap murid, tentunya menjadi guru itu perlu kita memiliki uswah ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh teladan bagi muridnya ya. Tadi pengkondisian duduk posisinya ya seperti yang di layar ya, duduknya ini Al-Ustaz Fajar Santoso hafizahullah ya, sedang mengajar santrinya ya. Kemudian melihat, cara melihatnya saling berhadap-hadapan, mendengar ya, nanti ada talaqi talqinnya, melihat
Guru mencontohkan, mendengarkan, kemudian menirukan, ya, seperti itu. Ya. Kemudian baru setelah ini adalah kita pembelajaran. Pra pembelajaran yang pertama ya tadi duduknya dulu persiapan. Kemudian jangan lupa bagi yang belum wudu diusahakan dalam kondisi berwudu. Hadapnya ya sebelum membaca Al-Qur'an, berwudu menghadap kiblat, berpakaian syar'i. Seperti itu. Ya, ketika pembelajaran kita mulai dengan talaqi. Kemudian ta'awudz basmalah. Kemudian baca Al-Fatihah. Baru setelah ini fokus pada metodologinya. Barakallahu fikum ya. Ini kita langsung masuk kepada pembahasan intinya. Namun kita agak lebih percepat ya. Karena kita sedikit sharing saja. Adapun kalau waktu untuk share ini lebih lama biasanya. Bisa lebih 4 jam. Beberapa sesi. Insyaallah sedikit ini bisa bermakna ya. Semoga bisa bermakna, mendapatkan berkah dan juga doakan kami, doakan kami, keluarga kami terutama ya. Dan juga kami juga senantiasa doakan antum semoga bisa memberikan layanan terbaik. Nah, kita berikan kita sharing sedikit untuk pembelajaran Al-Qur'an dan mungkin barangkali nanti bisa antum pelajari dan bisa dakwahkan di tempat antum. Ya, barakallahu fikum. Silakan disimak lanjut ya. Al-husna, solusi mudah baca tajwid tanpa mengenal ilmu tajwid. Ya, seperti halnya dilihat di layar selanjutnya ya, ini adalah konvensional yang mana kalau metode konvensional itu yang pertama adalah pembelajarannya mengenal huruf berdiri sendiri. Kemudian bersambung. Nah, setelah itu baru mempelajari sistem tanda baca. Kemudian ahkamut tajwid. Kemudian baru bisa baca Al-Qur'an. Nah, di Al-Husna kita ringkas. Hanya 2 membaca Al-Qur'an. Insyaallah cukup 2 langkah mampu baca Al-Qur'an dengan tajwid tanpa mengenal ilmu tajwid. Nah, asyik kan? Nah, pertama ya, fokus ya. Pertama, smart hijayah. Yang kedua, smart dhabt. Kemudian bisa baca Al-Qur'an insyaallah. Ya, smart hijayah. Ya, mengenal huruf-huruf hijayah. Nah, tentunya bagi para guru ya, wajib mengetahui makhraj hurufnya. Makhraj huruf dan ada cara pengajaran yang namanya smart teaching. Kita singkat dengan 3S. 3S. Pengajarannya 3S. Smart teaching. Ya. Nah, di sini sedikit ya kita sharing sedikit. Nah, bagaimana cara membedakan antara huruf di sebelah kanan dan sebelah kiri? Ya, biasanya mungkin ada yang menunjuknya tuh di sini ya, harokatnya. Sedangkan harokatnya ini sama. Ya. Di Al-Husna kita ada yang namanya tadi 3S ya. Scanning, story, saying ya. Kita melalui scanning dulu. Nah, kita scan. Huruf ini titiknya hanya 1. Nah, huruf ini titiknya hanya 2. Beda ya, 1 dan 2. Nah, pembedanya seperti itu. Nantinya 1, nanti ada story-nya ya. Nah, 2, nah ini juga ada story-nya. Berarti nah, ketiga saying. Nah, kemudian ini ta. Nah, seperti itu. Insyaallah kita ya, selanjutnya ini pernah juga ada yang mengalami seperti ini. Jadi tidak bisa mengucapkan huruf kaf. Tidak bisa mengucapkan k, tapi bunyi ta gitu terus. Nah, bagaimana caranya? Nah, contoh nih. Masukkan jari ke lidah. Nah, k. Nah, seperti itu. Nah, penting halnya guru Al-Qur'an ya, mengetahui makhraj huruf. Nah, seperti tadi ta. Ya, ujung lidah tadi kan menyentuh dengan gigi seri. Nah, untuk k, nah, bisa diganjel pakai jari ya. Nah, nanti bisa
bisa mengucapkan dengan baik bahwa tadi K ya, kesulitan salah pengucapannya menjadi ta karena ujung lidahnya masih menyentuh dengan gigi depan. Ya, untuk metode konvensional kita sudah pernah lihat ya urutannya seperti itu. Nah, untuk di Al-Husna kita sudah sesuaikan sesuai bentuk tulisannya, suaranya mirip. Dan seperti ini. Nah, adapun nanti ya, nanti ini juga ada di modul insyaallah. Tahan pertama tadi. Kemudian kedua ya, yaitu kita sudah disusun aplikatif dan sistematis. Ya, kita susun aplikatif dan sistematis. Ada beberapa kunci. Kunci Smart Hijayah. Smart Hijayah. 1, 2, dan 4 ya, 4 kunci. Nah, sebagai Mas, 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 Mas Adit, Mas Adit, Mas Adit, Mas Adit, Mas Adit, Mas Adit, Mas Adit. Tawonnya mau ikut live streaming itu tawonnya. Ya, mohon maaf mungkin ada tawon yang ini ya, ada kelihatan. Ya, ada tawon di HP kami ya, kita hanya menggunakan alat seadanya ya. Ini ada tawon juga ikut belajar ya, insyaallah. Ya, kita lanjut ya. Fasilitator pertama dalam belajar itu kita menggunakan alat tunjuk. Nah, alat tunjuk bisa gunakan coding ya, untuk coding. Nah, posisi juga guru dengan murid saling berhadapan. Nah, seperti itu. Dan juga wajib memiliki modul. Nah, seperti itu. Posisinya tadi depan. Nah, kita memiliki smart teaching yang namanya pertama adalah scanning, story, saying. Aduh, kesini lagi. Udah, biarin. Mau kemana? Ya, scanning, story, saying. Insyaallah. Ya, langsung. Nah, ya sebenarnya tadi ini biasanya kita mungkin dari sahabatku semua ada yang biasa menunjuknya itu di sini di harokatnya. Nah, sedangkan harokat ini sama, tidak ada bedanya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, kita ada scanning, yaitu menyekan ya, story ya, kita ada tadi di bawah titiknya, di bawah bunyinya saying ba. Nah, kita juga menunjuknya enggak ke harokatnya ya, tunjuknya ke ciri hurufnya ba. Titiknya naik nah seperti itu ya. Nah, nanti ada petunjuknya, makhrajnya ya, cara pengucapannya di panduan. Nah, seperti hanya ditampilkan di layar ya. Ini rangkuman daripada metode Al-Husna Smart Hijayah. Yang mana pertama bisa dengan scanning ya. Ya, cukup scanning dan situ ada kolom story-nya. Nah, nanti mungkin antum bisa pelajari atau kita bisa ada kegiatan lanjutan ya, bisa undang kami untuk ke tempat antum. Ya, untuk ba insyaallah. Jangan ngapa-ngapain ya. Ya, udah situ aja. Jadi ya, ya, awas. Ya, insyaallah. Ya, mohon maaf. Ya, kita ada scanning story saying ya. Ba titiknya bisa scanning, nah bisa dengan cukup scanning ya. Mungkin bisa dibantu dengan saying nanti itu anak-anak usia balita. Kita udah urutkan ba, na, da, za, ro, za, wa ya. Dipercepat ya. Nah,
jim, ja ya kita nggak kenalkan jim, nggak, tapi langsung ja, kho, ha. Nah, ha ini perlu kita dengan story ya, burung hantu tertawa, ha, seperti itu. Nah, kita agak lebih ringkas ya, insya Allah, karena waktu kita hanya sedikit. Nah, kemudian ma, story, scan cukup, la ya, ka, a. Nah, ini a perlu kita dengan story ya. Perlu cara mempraktekannya, mulut dibuka, a. Ya, mulut dibuka, a. Kemudian setelah itu ada a, ditekan, a, seperti itu. Nah, setelahnya ro ya, scanning, fa bisa scanning, ko, ta, ya. Nah, ini yang fa ini agak perlu dibantu dengan story ya. Dicepit dulu lidahnya. Ya, kemudian fa, fa. Nah, selanjutnya syakira, sya. Nah, ini ada story-nya. Sa, so. Nah, so perlu dengan cerita juga. Nah, ini agak lebih mudahkan. Nah, adapun bagi yang memang ada kesulitan dalam pengucapan ya, bagi yang mungkin masih belum bisa ya, untuk anak balita, kefasihan nanti bisa untuk usia kelas 3, setara dengan kelas 3 SD gitu. Baru kita kenalkan kefasihan. Adapun untuk dasar paling tidak minimal bisa membaca Al-Qur'an. Ya, selanjutnya ya, do, to, go. Nah, ini yang sering mungkin kiranya banyak yang mengalami kesulitan untuk huruf-huruf ini ya. Nah, untuk do sama go. Nah, bedanya untuk do ya, lidahnya sembunyi ya, enggak kelihatan. Kalau adapun untuk go yaitu ada kelihatan karena ujung lidah dengan gigi jari. Nah, sedangkan do makhrajnya yaitu dari sisi lidah dengan gigi geram atas. Hakata. Ya, lanjut. Nah, jadi penting ya bagi pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran harus memiliki metodenya, metodologinya, panduannya, ya, dan juga dilarang menggunakan fotokopi seperti itu. Nah, di sini praktek pertama ya, jangan lupa nih bagi para guru ya, jangan sampai kiranya mungkin menemukan santri yang sedikit ini ya agak susah. Nah, jangan sampai wah ini jangan pasti nggak bisa, nggak boleh seperti itu ya. Harus selalu senantiasa memberikan dorongan, support terus, doakan ya, jangan lupa nih paling tidak doakan. Nggak seperti ini contoh minimal ya, setelah baca Quran ya jangan lupa doakan, jangan lupa doakan barakallahu fik, seperti itu ya. Insyaallah dengan itu bisa memberikan semangat motivasi bagi para peserta. Nah, yang selanjutnya adalah fasilitator. Perlu memiliki ya satu tadi coding ya, bisa gunakan bambu ya. Ini saya pakai bambu ya, atau mungkin pakai alat tunjuk yang lain. Seperti itu. Ya, sebenarnya di kunci pertama ya. Kunci pertama yaitu pengucapan ba ya, pengucapan ba. Nah, pertama kita harus scanning dulu. Nah, bawah bunyinya ba ya. Nah, ini langsung aja untuk teknik pertama scanning. Scan. Nah, ya. Nah, caranya di sini ini harus ditalkin dulu ya. Anak harus lihat dulu ya. Nah, lihat dan tirukan Ustaz, contohkan. Ba gitu. Harus juga ada interaksinya sama anak. Ya, cara manggil dulu ya. Nah. Atau enggak fulan ya. Fulan, lihat dan tirukan Ustaz. Ba. Hakadha, seperti itu. Untuk paling atas nih ya, seperti itu. Nah, untuk kolom kedua ini, nah ini ada motivatornya lagi nih. Panggil juga, jangan sampai untuk kondisi anak ini tidak fokus. Ya. Anak harus bisa memperhatikan gurunya, ya. Memperhatikan gurunya.
Ya. Kemudian ya untuk yang ini fulan tirukan Ustaz dan lihat yang di buku ya. Kita scan juga. Ba, 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 ba. Nah, kita nunjuknya titiknya ya. Karena pertama kuncinya adalah di titiknya. Nah, mungkin nanti bagi yang memiliki buku ini agak lebih mudah. Nah, ini adalah Al-Husna versi anak, yang mana sudah ada full color ya, full color penjelasannya ya seperti ini. Scanningnya, ya, scanning. Nah, nasi, batu. Nah, seperti ini. Pertama ya, SOP-nya tadi mencontohkan dulu, biar melihat dulu. Nah, kemudian agar mendengarkan dan tirukan. Seperti yang tadi kita sampaikan. Ya. Baru setelah ini praktek. Hakata. Ya. Setelah selesai, ya, selesai ada nanti latihan kunci. Latihan kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4. Jadi kita ada 4 kunci tadi. Kita sudah rumuskan ya. Dari tim Al-Husna, ya, Al-Ustaz Triwahyono dan Triwahyudi hafizahumullah ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Ya, kita bisa menikmati kemudahannya. Ya. Ini tadi ya kita sampaikan Al-Husna 2 langkah saja bisa membaca Al-Qur'an. Yang mana pertama tadi ya, dengan teknik smart teaching-nya story scanning, story, saying ya, smart hijayah. Untuk ini insyaallah lanjut kepada smart dobet ya. Untuk tadi smart hijayah ya, bisa antum miliki, bisa langsung buku ini. Kalau buku ini udah lengkap dengan modul serta metode card. Adapun untuk metode cardnya seperti ini di sini. Tadi yang kita sampaikan di slide kita ya. Nah, untuk langkah kedua adalah smart dobet ya, smart dobet. Smart dobet yang pertama adalah pengenalan huruf-huruf mad. Ya, pengenalan huruf mad. Yang mana bisa lihat ya cara scanningnya ya, cara scanning. Nah, kita udah ada ceritanya. Mungkin ini ada yang belum bisa ya scanning. Ya, titiknya atau sambil cerita ya. Ada ceritanya. Ya. Kodok ya, atau langsung karena tadi harusnya udah tuntas jilid 1 ya, paling tidak udah bisa baca, udah membedakan setiap hurufnya. Depannya tongkat kecil, ini kalau ini tongkat besar. Nah, nanti bisa ada penulisan mad ya, penulisan alif ya, berdiri ya. Mungkin ada yang menyebutkan fathah berdiri, itu kurang tepat ya. Alif kecil ya, alif kecil. Fathah hanjariyah. Nah. Depannya tiang besar dibaca. Nah, posisinya sudah siap-siap nih. Depannya tiang besar dibaca Nah, seperti itu. Nah, nanti penting menggunakan coding ya. Ya, seperti itu. Praktek ya. Depannya tiang besar. Nah, di ini ya. Depannya tiang besar dibaca nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk pemula ya agak lebih dipelankan. Nah, setelah itu latih agak cepat. Nah, ini masih bab 2 ya. Itu nah ini menunjuk ciri huruf yang pertama kemudian menghasilkan kasrohnya dengan mengucapkan atau bisa sambil menunjukkan. Nanti contohkan
Ma senyumnya mi. Ya, seperti itu. Ma senyumnya mi. Ya, ma senyumnya mi. Seperti itu. Nah, kita praktekkan di sini. Ya, untuk ini kita agak lebih ringkas, ya sedikit saja. Karena waktu kami juga terbatas, jadi hanya sedikit kita ulas cara mudahnya, ya, ciri-cirinya. Nah, tadi yang pertama Smart Hijayah, ya udah Smart Dompet. Smart Dompet adalah ciri-ciri penulisannya dalam penggunaan penulisan Rasm Utsmani. Ya, selanjutnya, nah tadi udah kasrah ya. Nah, ini mi langsung aja ke sini, menunjuk ke kasrohnya. Mi ketemu bebek. Nah, kita scan ya karena ini mirip seperti bebek. Ketemu bebek. Lanjut ke sini. Dibaca mi. Nah, sehingga 2 harokat. Atau jika memang sudah mahir ya, tidak perlu dengan cerita, langsung aja. Nah, seperti ini. Ya, baca mi langsung 2 harokat. Seperti langsung saying. Nah, ini bagi yang kesulitan. Nah, mungkin bagi anak-anak ya, untuk bisa memudah dalam mempelajarinya, ada tambahan 3S yaitu scanning, story, dan saying. Ya, selanjutnya tadi G menunjuk kasrohnya. G ya. Kemudian mengarsir dhammah. Ya, kita nggak kenalkan ini dhammah enggak, tapi kita kenalkan dengan scanning ya. Nah, tadi ja senyumnya, Ji mencucu ya. Mencucu atau monyong ya. Ju. Ya, mungkin ada yang bahasanya beda ya. Bisa menyesuaikan nah, seperti itu. Nah, sayingnya mencucu dengan bibir dibulatkan. Nah, untuk bab ini ada itmamul harakat ya, itmamul harakat. Di bab itmamul harakat. Ketika dhammah mencucu dengan proporsional, ketika kasrah menurunkan rahang, ketika fathah dengan membukanya. Selanjutnya ini untuk mad. Selanjutnya yaitu langsung ya scanning dhammah nu ketemu ulet ya, atau ketemu wa boleh ketemu ulet. Nah, ini ada juga ketemu ulet atau wa. Kita ceritakan ini dengan ulet. Ketemu wa dibaca nu, bisa dipraktekkan ya bagi yang di rumah, bagi semua peserta, bagi yang mendengarkan ya, ditunjuk nu ketemu wa dibaca nu hakadha. Nah, sudah selesai jadi 2, langsung praktek ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini penting ya, harus tahu di mana scanning-nya. Kita nggak nunjuk sini ya, tapi ciri-ciri hurufnya. Nah, kita praktekkan. Wa, afwan. Ya, langsung aja ya, ciri hurufnya. Wa, ya, za, ro, ka, wa, a, li, ha, ta, ka. Seperti itu. Nah, fa, a, la, ha, za, bi, a, li, ha, ti, na. Ya, tunjuknya harokatnya kalau untuk kasroh. Seperti itu. Insyaallah bisa baca Al-Quran hanya dengan mengenal ciri-ciri hurufnya. Ini mungkin bagi yang belum tahu ya, untuk penulisan Rasm Utsmani tadi kita sampaikan yang pertama, untuk pertama yaitu penulisan mad, ada alif kecil, alif kecil dan alif besar ya, tanpa rasm dan ada rasmnya. Kemudian penulisan ya, nah kadang ya juga tanpa titik dan biasanya tanpa sukun. Nah, kalau sukun berarti
beda lagi ya. Kemudian mad yang ketiga yaitu dan waw. Nah, wawnya juga tanpa sukun. Ada juga waw dengan tanpa rosam. Tulisnya dengan huruf wa kecil. Wa kecil. Insyaallah hanya dengan ciri-ciri huruf tadi 3 ya. Insyaallah itu udah mudah sekali dipahami. Ya, canggihnya Al-Qur'an yang rosam Utsmani. Lanjut, yang bahasan ketiga yaitu adalah sukun. Sukun ya, sukun di sini sukun. Nah, bisa kita praktekkan lagi. Ya, sukun baya disambar bai. Nah, seperti itu. Tunjuk ba ya disambar bai. Atau kalau udah tahu dikasih tahu nih bahasanya ini adalah lin ya. Madlin bai. Seperti itu. Nah, bisa langsung praktekkan ya. Kita agak lebih cepat. Ya. Kemudian selanjutnya kaidah sukun yang kedua adalah mantul. Nah, mantul itu untuk huruf-huruf 5 ya. Ba, ju, di, po, ko. Nah, seperti ini cara bacanya, cara pengajarannya. A, ko, mantul. Nah, a, ko, mantul. A, ko, mantul. Ako. Seperti itu. A, ko, mantul. Ako. Nah, di panduan ada caranya ya. Seperti itu. Ako. Nah, ini prakteknya. Nah, tadi sukun yang pertama ya, disamber. Nah, terus kaidah kedua adalah mantul. Nah, selanjutnya setelah ini adalah tasydid. Tasydid. Nah, tasydid ya, pertama tasydid kuncinya adalah disambar. Kuncinya pertama adalah disambar dengan menunjuk tasydidnya. Tasydid ya, sambar a ta ya. Sambar at, kemudian dibaca ta. At ta. Nah, ingat kita menunjuk ciri hurufnya. Ya, at ta seperti itu. Ya, at ta. Kemudian yang kedua adalah dengan dengung, khusus untuk mim atau ma tasydid dan na tasydid. Seperti itu ya. Na tasydid, ma tasydid, dengung, atau yang na zu, na dengung, zun, ya zunnu, seperti itu. Ya. Kaidah selanjutnya adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ya. Hamzah wasal di sini yang pertama ya. Ini ada di tengah, tidak dibaca. Ketika itu berada di tengah. Hamzah wasal ketika di tengah tidak dibaca. Bisa dilihat ya. Wa'fu, wa'fu langsung. Wa'fu. Nah, dengan sambar wa'a disambar wa'. Ya, wa'fu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hamzah wasal yang dibaca a, yaitu adalah ketika bersambung dengan lam. Alif lam ya, hamzah wasal alif lam. Nah, ini biasa disebut dengan al-qamariyah. Nah, al ini pasti dibaca a. Al-qari'atu. Nah, penulisannya untuk mushaf Rasul Utsmani ciri-cirinya hamzah wasal ditulis seperti ini. Ya, ada tanda ciliknya, kecilnya ya, seperti halnya kepala shad. Ya. Kemudian hamzah wasal yang tidak dibaca ketika berada di tengah. Mal qari'atu. Nah, ini kaidah hamzah wasal. Selanjutnya adalah hamzah wasal yang dibaca a. Ya, ketika nempel dengan lam tapi depannya adalah huruf yang tasydid.
Nah, ini tasydid tadi ingat kaidahnya, dengung. An 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 najmu ya. Mantul najmu harokatnya. Kemudian hamzah wasol yang tidak dibaca ketika berada di tengah. Sama seperti yang di atas. Namun ini yang bertemu dengan huruf tasydid di depan lamnya. Wasyamsi seperti itu. Ya. Kemudian hamzah wasal yang nempel pada lafzul jalalah. Ya, selalu dibaca panjang ya, lafzul jalalah. Allahu. Kemudian ini yang bukan lafaz jalalah. Allati. Ya, seperti itu. Nah, ini udah masuk ke jilid 4. Ya, jilid 4. Ya, ini kemudahannya. Ini insyaallah hanya dengan ciri-cirinya sudah bisa baca Al-Quran plus dengan tajwid tanpa mengenal ilmu tajwid tadi. Penulisan mad ya, penulisan mad, terus cara baca sukun ya, cara baca tasydid ya. Selanjutnya yang keempat, ini udah ke jilid keempat, yaitu untuk kaidah penulisan tanwin dan nun sakinah. Ya, seperti yang di layar sudah kami tampilkan, yaitu adalah tanwin ya, tanwin. Jadi tanwin kita ada 3 jenis tanwinnya. Nah, ini scanningnya ya. Jejer, jelas, an, in, ada topi, un. Nah, seperti itu. Nah, ini udah pasti jelas, udah pasti dibaca jelas. Ya, sudah tak perlu kita memikirkan hurufnya. Tidak perlu contoh mungkin menghafalkan huruf izhar yang tidak jelas ya, hamzah, ain, ha, kha. Ini udah tahu ini saja udah cukup bisa baca. Nah, udah pasti ini dibaca jelas. Nah, bisa dicontohkan di bawahnya ya. Ro, jejer, jelas, ron, ajron. Nah, ini huruf izhar bukan? Ya, ini huruf izhar pasti. Izhar bukan? Ya, pasti izhar. Kha termasuk izhar bukan? Nah, udah pasti ha. Nah, kuncinya ya, ciri-cirinya saja. Jejer, an, in, ada topi, un. Nah, seperti itu. Kunci pertama. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tanwin yang geser ya, geser kita scan geser kita story-nya ya. Nah, kemudian ada 2. Nah, dengung bacanya geser, dengung, ya. Nah, nanti mungkin kalau yang untuk pemula semua diratakan dulu, nggak apa-apa pakai dengung dulu ya. Ya, geser sambil menunjuk tanwinnya ya. Geser, dengung, ada 2, nah, seperti itu. Nah, ini udah pasti ikhfa. Jadi hanya perlu mengetahui aja harokat tanwinnya, penulisan tanwinnya ya. Penulisan tanwinnya di sini ya. Tadi jejer udah pasti jelas tuh. An, in, un. Nah, geser. Nah, ini in, un. Nah, seperti itu. Nah, untuk kaidah ikhfa nanti ada pembahasan lebih lanjut ya. Ikhfa. Ada ikhfa awsat, ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab. Nah, ini udah standarisasi untuk mengajar Al-Qur'an ya. Nah, untuk pemula lebih mudah kita buat seperti ini dulu. Nah, setelah itu mungkin bagi yang sudah mahir ada tingkatan lanjutannya. Untuk al-husna nanti yaitu ada tingkatan dasarnya, yaitu mudah baca, lancar baca atau tilawah, kemudian tahsin. Nah, baru talaqi. Seperti itu. Ya, tanda tanwin yang ketiga ya, ini ada ma kecil atau mim kecil ya. Ada ma kecil
dengung, seperti itu. Sambil buat lingkaran kalau dengung. Nah, tadi codingnya kalau yang sukun disamber, ya, jelas an, dengung, nah diarsir dibuat lingkaran di atas melingkari tanwinnya, ya, im, nah ini udah pasti, ya, udah pasti. Ini untuk hukumnya yaitu termasuk hukum yang iqlab. Nah, seperti itu. Insyaallah mudah. Ya, mudah. Kira nanti kurang jelas bisa tanyakan langsung ya melalui WhatsApp di grup. Mungkin dibantu tim admin ya seperti ini. Ada yang kiranya kurang jelas ya, kurang jelas daripada yang kami sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu untuk penulisan tanwin yang geser. Nah, ini tanwin geser kecuali ketemu dengan waya. Nah, ketemu dengan waya nanti masuk suaranya lebur ke waya. Nah, ini ada scanningnya, ya. Tanwinnya langsung sambar ke huruf wanya, au, ai. Nah, seperti itu. Nah, ceritanya, ya, langsung ya, ada tamu wa atau ya masuk, au, ya, ang menunjuk tanwinnya, ang, waya ketemu waya atau ketemu wa masuk, au buat lingkaran, sambar dulu buat lingkaran, au seperti itu. Ya tadi di kuncinya ya. Nah selanjutnya ketemu ya ai. Nah selanjutnya yaitu adalah ketemu tasydid. Nah tadi tasydid kuncinya ada dua ya, disambar dan dengung. Nah dengungnya yaitu untuk ma tasydid dan na tasydid. Selanjutnya yaitu di pembahasan tadi dalam pegangan bab jilid keempat ya tentang tanwin ya, tanwin geser ya, ada dua ketemu dengan tasydid ya, bertemu tasydid. Nah ini ada dua. Yang pertama kalau ketemu ma tasydid, na tasydid ya, ma tasydid, na tasydid dengung, kecuali dengan selain itu ya disambar, ya disambar. Nah kalau ma na tasydid dengung. Nah seperti itu. Nah contohnya ya, contohnya yang bawah ya, kotak bawah ya, di sini ya, a ya geser ya, geser, la tasydid sambar karena bukan ma tasydid dan na tasydid, sambar, al ya, al, a la disambar ya, geser, la disambar, al, shi ya alasta. Nah seperti itu. Nah ro juga sambar ya. Geser ya, ro disambar, bar, tawwabar rahiman. Nah ini jangan lupa jejer jelas man. Nah seperti itu. Nah kalau bertemu na tasydid ya, sambar dengan dengung ya, geser na tasydid ya. Nah, langsung aja ya, ketemu na tasydid dengung ya, ketemu na tasydid dengung, ketemu na tasydid dengung, man nakhiratan, man nakhiratan. Nah seperti itu. Ma tasydid sama ya. Nah ini sudah pasti kuncinya ya. Kalau untuk ini ya bila gunnah. Nah kalau ini bi gunnah. Nah, seperti itu. Ya selanjutnya ya, ini kuncinya ya. Selanjutnya tadi tanwin. Nah sekarang sukun, ada nun sukun dan mim sukun. Nah kalau dalam penulisan mushaf standar Indonesia, semua nun sukun ya, semua nun memiliki tanda sukun ya. Semua nun memiliki tanda sukun. Nah, kalau di Rasul Usmani kita kenali kemudahannya ya, seperti ini. Yang pertama, ya, kemudahan pertama canggihnya Rasul Usmani itu
Ya, ada mak kecil nah di sini. Ini udah pasti dibaca seperti itu. Nah, adapun kalau untuk pembelajarannya seperti ini. Nah, ini scanningnya. Ma, atau langsung aja ya. Ada mak kecil. Langsung baca dengung. Nah, kaidahnya dan pengucapannya ya. Ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua, nah tadi nggak ada sukun ya. Nggak ada sukun. Nah, kalau ada sukun pasti jelas seperti itu ya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau nggak ada sukun, tandanya tanda mak kecil, dengung. Jadi ganti Nah, selanjutnya yang tanpa ada sukun, tidak ada sukun. Nah, tidak ada sukun ya. Dengung. Nggak ada sukun. Nggak ada sukun, dengung. Nah, ini sudah pasti ikhfa. Kecuali nanti sama seperti tadi tanwin. Ketemu waya masuk. Nah, ketemu tasydid. Nah, ini disamber dan didengung. Seperti itu. Mudah insyaallah. Ya. Nah, lebih mudah lagi nanti bisa antum miliki buku panduannya. Buku panduannya atau bisa nanti agar bisa melancarkan bacaannya ikut program talaki online-nya. Ya, selanjutnya dan ma ya. Tadi ada sukun atau ma ada sukun sama. Jelas ma langsung ya. Ma disamber Nah, nanti ada kalau yang lanjut ke pelatihan lanjutan atau pendampingan bagi para master. Nah, ini ada penjelasan gimana cara detailnya. Nah, di sini ringkasnya seperti ini. Ada sukun ya. Tunjuk sukunnya. Jelas ya. Ada sukun, jelas seperti itu. Nah, ini kaidahnya sudah bertajwid. Nah, tanpa kita harus mengenal ilmu tajwidnya dengan mengenali ciri-cirinya saja. Seperti itu. Ya. Selanjutnya ya, tadi ma sukun. Nah, sekarang ma yang tanpa ada sukun. Ma tanpa ada sukun dengung. Ya, sepertinya tadi nggak ada sukun dengung. Nah, tidak ada sukun dengung. Ya, tidak ada sukun dengung. Nah, ciri-cirinya ya. Nah, hanya dengan kita mengenali ciri-cirinya sudah bisa baca Quran tanpa mengenal ilmu tajwid ya. Tapi sudah plus tajwidnya ya. Nah, ini kaidahnya. Ikhfa syafawi atau idgham mimi. Ya, tadi di atas ada. Ya. Baik. Nah, langsung di prakteknya ya. Ada mak kecil lihat ini yo yuna ada mak kecil dengung kalla la badanna seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya tadi ya. Kalau ketemu wa ya, bukan ketemu wa ya. Yang dibaca nah, kalau ketemu wa ya masuk. Ya, tadi ya. Sama halnya tanwin ketemu wa ya masuk. Ai ya. Nah, ini prakteknya. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya yaitu untuk kaidah panjangnya yang lebih dari 2 mad far'i ya. Kita hanya mengenal ciri-cirinya lagi. Nah, pertama ya, ciri-cirinya yaitu adalah menunjuk layarnya. Ada layar ketemu A. Nah, kita nggak kenalkan ini hamzah ya, agak karena untuk memangkas ringkasannya lebih cepat insyaallah. Ya, ketemu A menunjuk hamzahnya dibaca panjang sekali ya. Kita langsung praktekkan saja. Nah, ada layar ketemu A dibaca panjang sekali. Nah, contoh layar ketemu I ya, ini I.
I dibaca panjang sekali. Maluhu idza hakadha. Nah, ini di sini di codingnya ya. Pakai coding tadi alat alat tunjuknya. Ya. Kita tunjukkan di layar saja. Nah, seperti itu. Nah, nanti selanjutnya selain itu selain hamzah, nah, ketemu tasydid dan sukun. Nah, ini dibaca panjang sekali ya. Nah, ini contohnya. Ada layar ya, ketemu tasydid. Nah, ingat tadi ma tasydid atau na tasydid ya, dengung. Nah, maka bacanya seperti ini. Ya. Fa i dza ja'atit dhammatul kubra. Nah, ini panjangnya. Nah, kenapa? Karena mak tasydid didengungkan. Nah, seperti itu ya. Kita ke ringkasnya. Nah. Ya, untuk pembuka surat. Nah, kalau untuk yang baru belajar cukup ini saja. Alif lam mim. Nah, selesai. Satu lagi terakhir yaitu bab waqaf. Waqaf ya. Ini agak lebih cepat ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan bagi antum wa antuna untuk mengambil faidah daripada apa yang saya jelaskan ya. Semoga bisa bermanfaat juga untuk diri pribadi, untuk keluarga dan juga untuk umat bagi yang mungkin menggunakan metode ini kelak. Ya. Kaidah wakaf yang pertama ya, bisa langsung disimak di layar. Kaidah wakaf yang pertama yaitu ketika huruf akhirnya bertanda jejer, geser, jejer, ada ma kecil. Itu untuk yang fathah ya, untuk yang di atas ya. Ya, bukan yang di bawah, yang di atas. Nah, untuk ketika wakaf panjangkan. Baca dibaca a dan dipanjangkan. Contoh nih. Ya. Hisaba hisaba. Nah, ini lihat, ada ma ya. Ya, berarti panjangkan. Ruwaida nisaa. Nah, hakada. Nah, selain itu ya, selain itu disamber atau disukun. Nah, ini. Ya. Selain itu disukun. Ya. Nah, contoh nih. Fa a kho dha hu. Nah, ini bukan tandanya yang jejer geser dan ada ma ya. Berarti disamber. Fa a kho dha fa'adalak wasi' hakadha. Nah, kemudian ada kekhususan untuk ta atau ta ada anting-anting ya. Ta ada anting-anting disamber, dibaca ha ya. Seperti itu nih. Ya. Ta ada anting-anting ya. Hu mazat bukan humazat ya, tapi humazah hakata seperti itu. Wajifah al-hafirah. Ya, samber roh. Selesai. Alhamdulillah. Nah, setelah ini kita bisa membaca Al-Qur'an tanpa mengenal ilmu tajwid insyaallah. Nah, bisa kita praktekkan di sini ya. Sambil codingnya. Nah, ini karena terbatas, ini programnya online ya, seminar saja, sekedar untuk berbagi saja, kemudahan-kemudahannya hanya dengan 2 langkah saja bisa membaca Al-Qur'an. Mengenal Smart Hijayah yang tadi kita dengan teknik 3S ya, scanning, story, saying. Kemudian kedua Smart Lobat yaitu dengan kita mengenali ciri-ciri penulisan pada Mushaf Rasm Utsmani ya. Seperti itu. Nah, kenapa kita pakai Rasul Utsmani? Ya tadi ya. Arkanul qiraah shahihah. Yang pertama ya. Yang pertama sanad yang sahih. Yang kedua sesuai dengan Mushaf Utsmani. Yang ketiga dengan kaidah bahasa Arab. Seperti itu. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, untuk bedanya tadi ya. Ya, ini sudah selesai. Bedanya tadi
Ya, kita lihat dalam penulisan di mushaf Indonesia ada beberapa perbedaan, yaitu banyak ya, nun sukun dibaca sama ya. Perbedaannya gitu, nun sukun dibaca sama. Kita tampilkan ya. Tunggu sebentar. Mas, kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang baru? Ya, untuk perbedaannya ya, ini kita tampilkan. Apakah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kosong. Ya. Apa kelihatan? Oh ya, kosong. Type. Ya, mungkin nanti kita kirimkan ya untuk ini di grup, insyaallah. Bagi yang karena kita kelihatan masih kosong. Ya, nanti screenshotnya kita kirimkan di grup atau ya. Type. Perbedaan-perbedaannya yaitu tadi pertama ya, untuk penulisan ya, untuk penulisannya pertama penjelasan hamzah wasal ya, kita sampaikan tadi di surat Al-Hakumut, At-Takatsur, At-Takatsur dan Al-Qari'ah ya. At-Takatsur dan Al-Qari'ah itu berbeda ya, di contoh ini di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Nah, hamzahnya ada penulisannya untuk tartibitan munjama Malik Fad Al-Madinah. Untuk terbitan Indonesia hanya dengan seperti hanya alif ihdina. Nah, anda hamzah wasal di atasnya ada seperti kepala sode. Kemudian kaidah mad ya, ada tambahannya sesuai dengan saya sampaikan, ada tanpa rosum dengan rosum. Nah, kemudian hukum-hukum nun, sukun dan tanwin. Nah, ini yang kemudahannya di sini. Kalau penulisan dalam mushaf Indonesia, semua mim sukun itu ada tanda sukunnya. Entah itu ketemu mim dan ba atau ketemu apa, semua huruf yang ditulisnya mim sukun, ada sukunnya semua. Jadi kita nggak bisa membedakan. Harus tahu kaidah tajwidnya itu, pembagian tajwid, hukum nun sukun, hukum nun sakinah dan tanwin, hukum mim sakinah. Nah, seperti itu. Nah, adapun lebih mudah untuk di mushaf Madinah, kalau untuk mim sukun udah pasti jelas, mim tanpa sukun. Nah, ini pasti bingung seperti itu. Nah, tanwin jejer ya, jejer. Tanwin jejer, geser, ada mak kecil. Nah, ini udah kita mudah kenali ya, kita cepat untuk bisa membaca Al-Qur'an insyaallah. Ya, alhamdulillah
kita bisa sudah melewati semua, sedikit sharing, jadi kita nggak banyak waktunya juga ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk antum wa antuna semua sekalian. Ya Allah baj'alna min ahlil Quran ya wa ahlil ilm ya. Nah, jadi untuk yang kita bagikan tadi adalah sebagian isi dari buku Al-Husna, mudah membaca Al-Quran, itu buku 1. Ini untuk buku kelas dasar. Nah, adapun nanti bagi peserta yang ingin melanjutkan atau ingin talaki seperti apa levelnya kiranya, atau ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, ya, bisa ikut program kami yang online. Insyaallah dalam jangka dekat ini insyaallah akan segera kita launching untuk program online dari Al-Husna Indonesia. Ya, dan ini buku Al-Husna mudah baca Quran, ini versi bundle. Nah, adapun untuk modulnya, modul pengajar, nah ini di sini. Tadi kita sampaikan di slideshow. Nah, ini di sini. Ya. Nah, adapun untuk versi terbaru Al-Husna versi anak, nah ini sudah merangkap dengan metode card. Namun memang kertasnya full color, jadi agak beda ya. Nah, lebih mudah lagi. Untuk anak-anak lebih mudah lagi, insyaallah. Nah, untuk bisa dapatkan bisa via di grup nanti insyaallah ya. Sementara itu saja dulu. Bila ada kata yang kurang berkenan ya, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Kami juga siap menerima kritik dan saran untuk perkembangan atau kemajuan program ini atau nanti ke depan, seperti halnya program-program online yang selanjutnya ya. Karena untuk seminar ini kita hanya mengandalkan alat seadanya, alhamdulillah sederhana ya. Mohon doanya semoga Allah mudahkan dan juga Allah eh, tegakkan dalam dakwah Al-Qur'an. Ya. Baik, dari kami cukup. Ya. Allahu waliyat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.